Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arsi Jekira Arjuna Bru Prainangin dengan NIM 20050811014 dari kelas AK5C Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Fatma Dwi Jati, SEMACC AK. Adapun kasus yang akan saya bahas di video ini adalah kasus 9 tentang siklus aset tetap dari perusahaan Jim dan Klein. Berikut ini adalah topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu data flow diagram atau DFD, yang kedua flowchart, yang ketiga analisis kelemahan sistem pengendalian internal, dan yang terakhir yaitu saran dan perbaikan. Yang pertama yaitu DFD level 0. Pada proses pembelian terjadi aktivitas pertama yaitu manajer melakukan permintaan pesanan pembelian aset tetap secara kredit dan langsung akan disetujui karena tidak ada otorisasi formal. Sebelum melakukan pemesanan pembelian aset tetap, manajer akan memilih pemasok dengan melihat data master pemasok. Kemudian, setelah pemasok dipilih, proses selanjutnya yaitu manajer akan melakukan pemesanan pembelian dan mengirimkan syarat beserta kontrak pesanan pemasok yang terkait tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan, jaminan, dan layanan servis. Setelah kontrak disepakati, pemasok akan mengirimkan notifikasi mengenai pengambilan aset. Setelah itu, faktur tersebut nantinya akan dibawa untuk dicatat oleh Departemen Utang Dagang dan jika sudah diterima barangnya, akan diterima dan diproses oleh Departemen Penerimaan. Barang yang dibeli akan dikirim dan diterima di sini. Terjadi proses penerimaan oleh Departemen Penerimaan. Setelah proses penerimaan aset tetap selanjutnya, Departemen Penerimaan akan mengeluarkan laporan penerimaan yang nantinya akan diberikan ke Departemen Utang Dagang. Di Departemen Utang Dagang akan menerima salinan faktur yang berasal dari proses pembelian yang nantinya akan dicatat dan berguna untuk menginput voucher jurnal ke buku besar umum. Laporan penerimaan yang berasal dari proses penerimaan nantinya akan diproses di akuntansi aktiva tetap perusahaan. Setelah aset tetap diterima oleh Departemen Penerimaan, selanjutnya adalah proses pengeluaran kas, di mana perusahaan akan mengirimkan pembayaran melalui cek. Nantinya, cek tersebut akan dicairkan oleh pemasok ke bank. Kemudian, perusahaan akan membukukan terkait cek yang sudah diberikan kepada pemasok. Pencatatan yang dilakukan oleh Departemen Utang Dagang terkait dengan salinan faktur pembelian dari proses pembelian laporan penerimaan dari proses penerimaan yang nantinya output dari pencatatan tersebut berupa data biaya aset tetap yang akan diteruskan ke akuntansi aktiva tetap. Perusahaan dan voucher jurnal yang akan dibawa ke buku besar umum untuk dibukukan. Setelah itu, proses buku besar umum akan menginput voucher jurnal dari Departemen Utang Dagang pengeluaran kas akuntansi aktiva tetap yang nantinya akan dibukukan ke buku besar umum. Selanjutnya yaitu proses penghapusan terjadi diawali dengan permintaan penghapusan yang dilakukan oleh Departemen manajer dan langsung akan diproses karena tidak adanya otorisasi formal perusahaan dan mengalami proses penghapusan. Akan dihasilkan laporan penghapusan yang akan diinput ke akuntansi aktiva tetap untuk diperiksa dan dicatat secara akuntansi. Namun, sebelumnya untuk mengetahui aset mana yang akan dihapus, manajer akan melihat buku pegangan. Untuk melihat umur ekonomis dari aset tetap tersebut, setelah proses penghapusan aset tetap terlaksana, maka manajer akan mengeluarkan laporan penghapusan atas aset tetap tersebut. Begitu juga pada depresiasi manajer, akan mengajukan permintaan depresiasi dan langsung akan diproses karena tidak ada otorisasi formal. Lalu manajer akan melakukan proses depresiasi. Setelah itu, laporan penghapusan dan laporan depresiasi yang telah dikeluarkan oleh manajer tersebut selanjutnya akan dibawa ke akuntansi aktiva tetap untuk diproses secara akuntansi. Selain itu, data biaya aktiva tetap dari Departemen Utang Dagang juga akan diproses secara akuntansi dan outputnya nanti berupa voucher jurnal
yang akan dibawa ke buku besar umum untuk dibukukan. Selanjutnya yaitu DFD level 1. Saat permintaan pesanan aset tetap telah disetujui, maka manajer akan langsung menerima permintaan pembelian. Tapi sebelumnya, manajer akan memilih pemasok dengan melihat data master pemasok saat proses permintaan pembelian aset tetap dilakukan. Departemen penggunaan akan bernegosiasi dengan mengirim syarat dan kontrak kepada pemasok. Setelah syarat dan kontrak disetujui oleh pemasok, maka proses pembelian aset tetap akan berlangsung yang diawali dengan pemasok mengirim dengan faktur dan salinan pembelian. Nantinya, dokumen tersebut akan dibawa pada proses pembelian, di mana output yang ada yaitu salinan faktur pembelian dan aset tetap yang akan dikirimkan oleh pemasok ke manajer. Selanjutnya adalah pada proses penerimaan diawali pembayaran pada pemasok atau dengan cek yang kemudian nantinya mengupdate voucher jurnal di buku besar umum. Setelah itu, pemasok akan mengirimkan aset tetap beserta slip pengepakan kepada Departemen Penerimaan yang kemudian nantinya akan menghasilkan output laporan penerimaan yang akan diberikan ke Departemen Utang Dagang. Setelah proses penerimaan aset tetap dari pemasok, Departemen Penerimaan akan melakukan proses penyiapan laporan penerimaan yang nantinya laporan penerimaan tersebut akan dibawa ke Departemen Utang Dagang dan Departemen Pengeluaran Kas. Kemudian ada DFD level 2, di mana Departemen Pengeluaran Kas akan menerima laporan penerimaan dari Departemen Penerimaan yang nantinya laporan penerimaan aset tetap tersebut akan langsung dibawa ke Departemen Pengeluaran Kas. Setelah itu, di Pengeluaran Kas akan langsung diproses yang outputnya akan berupa cek pembayaran untuk pemasok dan voucher jurnal yang akan dibukukan ke buku besar umum. Selanjutnya yaitu DFD level 3. Salinan faktur dan laporan penerimaan yang diterima dari manajer dan Departemen Penerimaan akan diterima oleh Departemen Utang Dagang yang nantinya salinan faktur pembelian dan laporan penerimaan aset tetap tersebut akan dibawa ke proses berikutnya. Selanjutnya yaitu DFD level 4. Proses permintaan penghapusan yang diajukan oleh Departemen Pengguna akan dilakukan dengan melihat buku pegangan terlebih dahulu yang berisi tentang informasi umur aset tetap dalam penghapusan kebijakan perusahaan, menetapkan opsi untuk menukar tambah aset tetap dan menghibahkannya. Saat melakukan tukar tambah aset tetap, manajer akan melihat daftar perusahaan untuk menentukan perusahaan mana yang akan dipilih untuk diajak kerjasama. Saat aset tetap akan dihibahkan, manajer akan langsung menghibahkannya ke anak perusahaan itu tersendiri. Setelah opsi mana yang akan dipilih perusahaan, selanjutnya akan disiapkan laporan penghapusan aset tetap, yang nantinya laporan penghapusan tersebut akan dibawa ke akuntansi aktiva tetap. Selanjutnya DFD level 5. Laporan penerimaan dari Departemen Penerimaan akan diinput dan dicatat oleh Departemen Utang Dagang, yang nantinya akan dihasilkan data biaya aktiva tetap yang akan diteruskan ke akuntansi aktiva tetap. Laporan penghapusan akan diterima dan langsung diproses ke akuntansi aktiva tetap. Laporan depresiasi akan diterima dan langsung diproses ke akuntansi aktiva tetap. Akuntansi aktiva tetap akan menginput laporan penerimaan dari Departemen Penerimaan, laporan penghapusan, dan laporan depresiasi dari manajer yang nantinya laporan tersebut akan diproses dan dicatat secara akuntansi. Akuntansi aktiva tetap akan mengeluarkan output voucher jurnal yang nantinya akan dibukukan ke buku besar pembantu aktiva tetap. Selanjutnya yaitu ada flowchart. Yang pertama yaitu manajer melakukan persiapan pesanan pembelian kepada pemasok. Sebelumnya, manajer terlebih dahulu memilih pemasok pada data master pemasok, kemudian dilakukan pesanan pembelian kepada pemasok dan menegosiasikan syarat dan kontrak. Setelah kontrak disepakati, pemasok akan mengirimkan faktur kepada manajer dan juga aset tetap yang akan diterima oleh Departemen Penerimaan. Kemudian akan menghasilkan output, yaitu laporan penerimaan yang nantinya akan diberikan ke pengeluaran kas guna melakukan pembayaran selanjutnya. Ada proses penghapusan, akan disiapkan catatan pemakaian oleh Departemen Penggunaan yang nantinya digunakan sebagai laporan untuk depresiasi dan penghapusan yang nantinya akan diupdate ke buku besar umum.
Selanjutnya, laporan aktiva juga akan diupdate di buku besar umum. Di pengeluaran kas akan menerima laporan penerimaan dan juga faktur yang nantinya akan digunakan untuk proses pembayaran. Proses pembayaran menggunakan cek dan akan disimpan salinan ceknya guna untuk memperbarui voucher di buku besar umum. Selanjutnya, buku besar umum mengupdate dari pengeluaran kas maupun perubahan aktiva. Selanjutnya yaitu analisis kelemahan. Dari kasus 9 ini terdapat 4 kelemahan. Pertama, otorisasi transaksi. Tidak ada otorisasi formal dalam permintaan pemesanan. Kedua, lingkungan pengendalian. Tidak ada pemisahan tugas yang jelas terkait pengawasan dalam proses pemeliharaan. Ketiga, pengawasan. Tidak ada pengawasan ukuran umur ekonomis pada aset tetap. Dan yang terakhir keempat yaitu pemisahan tugas. Belum adanya pemisahan tugas yang dilakukan oleh manajer produksi. Dari 4 kelemahan tersebut, maka saran perbaikannya adalah sebagai berikut. Pertama, otorisasi transaksi. Seharusnya dilakukan otorisasi formal dalam permintaan pemesanan. Kedua, lingkungan pengendalian. Sebaiknya dilakukan pemisahan tugas agar tidak terjadi kekeliruan dan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, pengawasan. Seharusnya umur ekonomis pada aset tetap dipandang sebagai suatu keharusan untuk melakukan proses pemeliharaan pada mesin produksi. Dan yang keempat yaitu pemisahan tugas. Sebaiknya dilakukan pemisahan tugas di setiap manajer produksi agar pekerjaan lebih difokuskan setiap bagiannya.